Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat menjalankan aktivitas kita, kewajiban kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini tema D, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini tentang keragaman, ya. Tema D ini temanya globalisasi, ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 2, perhatikan gambar berikut, ya. Ayo berpendapat. Gambar tersebut merupakan penyajian tempe dalam menu makanan ala barat, ya. Biasanya orang-orang barat itu makanannya burger, ya. Itu biasanya roti lalu dilapisi ada dagingnya, ham, kemudian ada sayur-sayurannya, ya. Kemudian dikasih saus, ya. Nah, ini rotinya ini diganti dengan makanan khas Indonesia, yaitu tempe, ya. Jadi tempe, sayur-sayuran, ya. Nih, ya. Nah, ini bisa juga, ini kalau lebih nikmat lagi tentu ini bisa ditambah saus, ya, saus atau kecap, ya. Itu tentu akan lebih nikmat lagi, ya. Bagaimana perasaanmu mengenai hal tersebut? Apakah kamu semakin mencintai produk-produk dalam negeri, ya? Tempe ini selain lezat, nikmat, juga harganya murah, ya, dibandingkan dengan daging, ya. Proteinnya sama dengan daging, ya. Baik, kita lanjutkan. Ayo berpendapat. Salah satu dampak positif globalisasi adalah produk asli asal Indonesia dapat dikenal di dunia dengan lebih mudah. Misalnya tempe yang sudah mendunia, ya. Sudah mendunia artinya sudah dikenal di seluruh dunia, ya. Pada tahun 2017, pemerintah menetapkan tempe sebagai warisan budaya nasional. Para penggiat tempe dalam organisasi Rumah Tempe Indonesia atau RTI mengusulkan makanan berbahan dasar kedelai tersebut didaftarkan ke UNESCO, ya. UNESCO, Organisasi Budaya, Ilmu Pengetahuan, dan Pendidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai warisan budaya Indonesia, ya. Jadi ini maksudnya didaftarkan di UNESCO supaya tidak ada negara lain yang mengklaim bahwa makanan tersebut adalah khas dari negaranya, ya. Jadi kita sudah lebih dulu, ya, karena ini sempat terjadi, yaitu produk batik, ya. Batik yang merupakan khas atau warisan budaya nasional Indonesia itu pernah diklaim bahwa itu adalah milik negara Malaysia, itu, ya. Pernah diklaim itu adalah merupakan budaya Malaysia, padahal itu merupakan milik warisan budaya Indonesia, ya. Nah, ini agar tidak terjadi hal seperti itu, maka para penggiat tempe itu mengusulkan makanan berbahan dasar kedelai tersebut didaftarkan ke UNESCO, ya. Baik, selanjutnya mengidentifikasi contoh keragaman ekonomi. Ada banyak keragaman dalam kehidupan sehari-hari, ya. Macam-macam. Ada keragaman ekonomi, profesi, pekerjaan, ya. Ada keragaman suku, ya, budaya, ya, dan lain-lain, bahasa, ya. Jadi di Indonesia ini banyak terdapat keragaman, ya. Salah satunya adalah keragaman ekonomi, ya. Keragaman ekonomi berarti keragaman profesinya dalam pekerjaannya, ya. Di Indonesia terdapat beragam jenis pekerjaan atau profesi karena berbagai keragaman bentuk bentang alam, ya. Daratan, lautan, dataran tinggi atau dataran rendah yang ada, ya. Nah, ini mempengaruhi keragaman profesi, ya. Biasanya orang yang
tinggalnya jauh dari laut itu bekerjanya misalnya sebagai pedagang ya. Kalau yang tinggalnya dekat laut ada bekerjanya sebagai nelayan ya. Tuh ya, dataran tinggi biasanya bercocok tanam ya, menanam sayur-sayuran ya. Dataran rendah juga ada yang bercocok tanam, itu biasanya sawah ya, menanam padi dan lain sebagainya ya. Itu mempengaruhi keragaman ekonomi ya. Contoh keragaman ekonomi diantaranya ya ada bekerja pabrik, dokter, montir, guru, petugas keamanan, petugas kebersihan dan lain-lain ya. Keragaman ekonomi ya. Setiap profesi memiliki peran penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Coba bayangkan jika di dunia ini tidak ada petugas kebersihan. Sampah-sampah pasti akan menumpuk karena tidak ada petugas kebersihan yang mengolah sampah ya. Jadi semua profesi itu penting ya. Walaupun itu bagian bersih-bersih sampah itu kalau tidak ada petugas kebersihan tentu sampah-sampah akan menumpuk ya. Itu akan jadi masalah ya. Jadi semua profesi itu penting ya. Untuk itu kita harus menghargai serta tidak membeda-bedakan setiap pekerjaan dengan cara memperlakukan setiap orang dengan sama ya, tanpa memandang profesi atau latar belakang ekonominya ya. Jadi ya kalau di negara maju itu idealnya walaupun pekerjaan dia itu pekerjaan biasa tapi semuanya sudah kalau di negara maju semuanya sudah sejahtera ya. Jadi itu walaupun bagian apapun pekerjaannya biasanya itu mendapatkan upah atau bulanan yang besar ya, sehingga ekonominya juga sejahtera ya, kehidupannya sejahtera ya. Tapi kalau kita di Indonesia itu kadang-kadang masih profesi-profesi tertentu itu masih di bawah standar ya upahnya, sehingga kesejahteraannya masih belum merata ya. Tapi walaupun demikian kita harus menghargai setiap profesi orang, setiap pekerjaan, karena semua pekerjaan itu penting ya. Dengan melakukan sikap tersebut, persatuan, kesatuan, dan semangat kebersamaan dapat terjalin kokoh ya. Selain itu, kesejahteraan bangsa dapat terwujud karena setiap profesi merasa dihargai dan berperan penting untuk kemajuan bangsa ya. Tuh ya, jadi kalau umpamanya kita tidak menghargai petugas kebersihan, lalu petugas kebersihan tidak mau bekerja, nah itu akan jadi masalah akhirnya. Jadi semuanya harus kita saling menghargai ya, apapun profesinya ya, pedagang, tukang sayur ya, tukang cukur rambut ya, semua profesi itu penting ya. Baik, selanjutnya menjelaskan sikap yang tepat dalam menghadapi keragaman kegiatan ekonomi ya. Keragaman kegiatan ekonomi mempengaruhi kehidupan perekonomian setiap masyarakat. Ada masyarakat yang hidup berkecukupan dan ada juga masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi ya. Jadi kegiatan ekonominya mempengaruhi ya. Tentu yang pekerja pengusaha tentu beda dengan pekerjaan lain ya. Jadi setiap pekerjaan tentu hasil yang dihasilkan itu berbeda-beda ya. Misalnya sopir ya, penghasilannya dengan seorang pengusaha tentu berbeda ya. Itu mempengaruhi kehidupan perekonomian setiap masyarakat ya. Ada masyarakat yang hidup berkecukupan dan ada juga masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi ya. Meskipun begitu kita harus saling menghormati dan menghargai. Jika hidup berkecukupan kita tidak boleh sombong ya.
kita harus tetap rendah hati dan senantiasa berbuat baik kepada semua orang. Sebaliknya, jika hidup dalam keterbatasan ekonomi, kita tidak boleh malu dan merasa iri dengan kehidupan ekonomi orang lain. Ya, nggak boleh malu kita kalaupun kita hidup dalam keterbatasan ekonomi, kita tidak boleh malu. Yang penting kita tidak menyusahkan orang lain, tidak minta sama orang lain. Ya, yang penting kita mau bekerja keras. Ya. Kita harus rajin belajar dan berjuang untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga. Ya, justru kita harus lebih semangat ya supaya hidup kita bisa lebih baik ya. Baik, selanjutnya menjelaskan pentingnya menghargai keragaman ekonomi ya. Nah, ini berikut ini ada teks percakapan tentang pentingnya menghargai keragaman ekonomi ya. Baik, Pak Burhan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu guru berkata ya kepada anak-anak. Anak-anak, tahukah kalian bahwa penting bagi kita untuk menghargai keragaman kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar? Mengapa hal tersebut penting, Bu? Nah, kata Deli ya. Nah, kemudian jawab ibu guru, hal itu karena setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat ya. Nah, ini jawabannya ya. Jadi kalau ada soal pertanyaan kenapa penting bagi kita untuk menghargai keragaman ekonomi ya, jawabannya yaitu karena setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat ya. Baik kesejahteraan para pelaku ekonomi atau masyarakat yang menikmati hasil dari kegiatan ekonomi tersebut ya. Keragaman kegiatan ekonomi adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Oleh sebab itu kita harus saling menghargai dan menghormati terhadap keragaman ekonomi yang ada ya. Nah, ini ya. Jadi kalau ada soal pertanyaan apa manfaat menghargai keragaman ekonomi yang ada misalnya ya, manfaatnya yaitu produsennya bisa mendapat keuntungan dan kita bisa mendapatkan barang yang kita butuhkan ya. Jadi sama-sama mendapatkan manfaat ya. Baik produsennya ya, dia akan mendapat keuntungan dari hasil menjual barang yang dibuat, dan kita bisa mendapatkan barang yang kita butuhkan ya. Tuh ya. Jadi di sini kesejahteraan para pelaku ekonomi maupun masyarakat yang menikmati. Jadi sama-sama dapat menikmati ya. Jadi produsennya kesejahteraannya itu dapat terpenuhi ya dengan hasil dia menjual produknya, kita juga dapat memenuhi kebutuhan barang yang kita butuhkan gitu ya. Selanjutnya kata Lani berkata ya, apa contoh sikap menghargai keragaman ekonomi itu, Bu? Nah, lalu jawab ibu guru, contoh sikap menghargai keragaman ekonomi adalah kalian tetap bermain tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua kalian. Kalian juga harus menghargai orang yang melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda dengan orang tua kalian. Siapa yang dapat memberikan contoh? Saya, Bu. Ya, jawab Tony ya. Lalu kata ibu guru, baik silakan Tony. Ya, contohnya kata Tony, membeli barang sesuai harganya, Bu. Nah, ini contoh menghargai keragaman ekonomi, yaitu membeli barang sesuai harga ya.
Kalau orang sudah membuat suatu produk yang bagus dijual sesuai harganya, kemudian kita membeli tidak sesuai harga, nah itu tandanya kita tidak menghargai apa yang sudah dilakukan oleh orang lain ya. Sudah jerih payah orang membuat suatu produk ya, tapi kita membelinya dengan harga yang tidak sesuai, itu berarti kita tidak menghargai ya. Nah, kalau kita membeli barang sesuai harganya, itu tandanya kita sudah menghargai keragaman ekonomi ya. Baik, selanjutnya ibu guru berkata, betul sekali Tony, siapa lagi yang dapat memberikan contoh? Coba Made. Ya, lalu kata Made, memuji hasil kegiatan ekonomi orang lain, Bu. Nah, ini memuji juga dapat memberikan semangat kepada orang untuk membuat produk yang lebih baik lagi ya. Jadi memuji kegiatan ekonomi orang lain juga membuat orang lebih semangat. Itu juga contoh sikap menghargai keragaman ekonomi ya. Kemudian kata ibu guru, betul Made, banyak sekali contoh sikap menghargai keragaman kegiatan ekonomi yang dapat kita tiru ya. Dengan menghargai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain, orang tersebut akan senang dan semakin percaya diri untuk menghasilkan kegiatan ekonomi yang berkualitas, sehingga kebutuhan kita akan berbagai barang ekonomi dapat terpenuhi ya. Nah, ini ya. Jadi kalau ada lagi soal apa makna pentingnya menghargai keragaman ekonomi bagimu ya, yaitu pentingnya dengan kita menghargai keragaman ekonomi ya, kita dapat memenuhi kebutuhan kita akan berbagai barang ekonomi ya. Jadi barang-barang yang kita butuhkan itu dapat terpenuhi ya, karena ada yang menjual ya. Tapi kalau kita misalnya kita butuh buku ya, tapi tidak ada yang menjual buku, nah itu kan kebutuhan kita jadi tidak terpenuhi. Kita mandi perlu sabun, perlu sikat gigi, kalau tidak ada yang menjual, nah kebutuhan kita jadi tidak terpenuhi. Nah itu ya. Jadi maknanya dengan kita menghargai keragaman ekonomi, itu kita dapat dengan kita menghargai keragaman ekonomi, kebutuhan kita akan berbagai barang itu dapat terpenuhi ya, gitu ya. Nah, ini demikian pembahasan kita tentang keragaman ya, terutama di sini keragaman ekonomi ya. Selanjutnya kalian kerjakan soal-soal berikut ini ya. Ini nanti kalian jawab di buku tulis kalian ya. Diserahkan nanti ke wali kelas masing-masing ya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini ya, khususnya ini dari percakapan tentang keragaman ekonomi yang tadi sudah kita bahas ya. Tuh, nanti diperhatikan baik-baik di situ ya. Bisa kalian ulang lagi nanti itu kalau kalian belum pasti jawabannya, bisa kalian ulang kembali, kalian dengarkan kembali, disimak kembali itu tentang teks percakapan tadi ya. Baik, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.